Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas tentang hewan-hewan paling unik di dunia yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Dari kedalaman laut hingga puncak gunung, dunia alam dipenuhi dengan makhluk-makhluk menakjubkan yang telah berevolusi dengan cara yang luar biasa. Bergabunglah dengan saya saat kita menjelajahi keragaman kehidupan yang menakjubkan ini dan temukan beberapa keajaiban alam yang paling luar biasa. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Di perairan dingin dan gelap di bawah Mexico City, hiduplah makhluk luar biasa yang tampaknya menentang proses penuaan. Ini adalah axolotl, salamander yang menghabiskan seluruh hidupnya dalam bentuk larva, mempertahankan penampilannya yang seperti kecebong hingga dewasa. Tidak seperti amfibi lain yang bermetamorfosis dari kecebong air menjadi makhluk darat, axolotl tetap berada di air, bernapas melalui insang berbulu yang menonjol dari kepalanya. Tetapi ciri yang paling luar biasa dari axolotl adalah kemampuannya yang luar biasa untuk meregenerasi anggota tubuh, jaringan, dan bahkan organ-organ vital. Kemampuan regeneratif yang luar biasa ini telah membuat para ilmuwan terpesona selama bertahun-tahun dan menawarkan potensi kemajuan dalam pengobatan regeneratif bagi manusia. Di hamparan es Arktik yang dingin dan terpencil, hiduplah makhluk misterius yang telah memikat imajinasi manusia selama berabad-abad. Inilah narwhal, paus bergigi sedang yang terkenal dengan gadingnya yang panjang dan spiral yang menonjol dari kepalanya. Gading narwhal, yang sebenarnya merupakan gigi taring yang memanjang, dapat tumbuh hingga 10 kaki panjangnya dan berputar berlawanan arah jarum jam. Meskipun tujuan pasti dari gading ini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan, diyakini bahwa gading tersebut berperan dalam tampilan seksual, dominasi sosial, dan navigasi. Narwhal adalah hewan yang sulit dipahami dan sedikit yang diketahui tentang perilaku mereka. Mereka menghabiskan hidup mereka di perairan Arktik, mencari makanan berupa ikan dan cumi-cumi di bawah lapisan es. Di benua Australia, rumah bagi beberapa makhluk paling tidak biasa di bumi, hiduplah hewan yang tampaknya merupakan kumpulan dari bagian-bagian hewan yang berbeda. Inilah platypus, mamalia semi-akuatik yang memiliki paruh seperti bebek, ekor seperti berang-berang, dan kaki berselaput. Platypus adalah salah satu dari sedikit mamalia bertelur, yang berarti ia bertelur alih-alih melahirkan anak. Platypus betina biasanya bertelur 1 hingga 3 butir di liang dan mengeraminya selama sekitar 10 hari. Setelah menetas, platypus muda diberi makan susu dari kelenjar susu induknya, seperti mamalia lainnya. Yang lebih luar biasa lagi, platypus adalah salah satu dari sedikit mamalia berbisa. Di kedalaman hutan hujan Madagaskar, sebuah pulau yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya yang unik, hiduplah primata nokturnal yang aneh dan luar biasa yang dikenal sebagai aye-aye. Dengan penampilannya yang khas dan metode mencari makan yang tidak biasa, aye-aye telah lama diselimuti takhayul dan misteri. Aye-aye memiliki sejumlah fitur yang tidak biasa yang membedakannya dari primata lain. Ia memiliki mata yang besar dan seperti manik-manik telinga yang sangat sensitif, dan jari tengah yang panjang dan kurus yang digunakannya untuk mencari makan. Aye-aye adalah perkusi, artinya ia mengetuk pohon untuk menemukan larva serangga yang bersembunyi di dalamnya. Setelah aye-aye menemukan larva, ia akan menggunakan gigi depannya yang tajam seperti pahat untuk menggerogoti kayu, lalu memasukkan jaritanya yang panjang dan kurus ke dalam lubang untuk mengeluarkan larva. Di padang rumput Asia Tengah yang luas dan tak kenal ampun, hiduplah spesies antilop yang tampak aneh, yang telah beradaptasi dengan lingkungannya yang keras dengan cara yang luar biasa. Inilah antilop saiga, yang terkenal dengan hidungnya yang besar, fleksibel, dan berbentuk bohlam. Hidung saiga yang tidak biasa sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Selama bulan-bulan musim panas, ketika saiga bermigrasi dalam jarak jauh untuk mencari padang rumput, hidungnya bertindak sebagai filter udara, membersihkan debu dan partikel dari udara. Hidung juga membantu mendinginkan darah antilop, mencegah kepanasan. Selama musim kawin, saiga jantan menggunakan hidungnya yang besar untuk menghasilkan suara keras dan menggema yang menarik perhatian betina. Sayangnya, antilop saiga adalah spesies yang sangat terancam punah, dengan populasinya menurun drastis dalam beberapa dekade terakhir
karena perburuan dan hilangnya habitat. Di hutan rumput laut di lepas pantai Australia, hiduplah makhluk laut yang luar biasa yang telah menyempurnakan seni kamuflase. Inilah naga laut berdaun, kerabat kuda laut yang tubuhnya dihiasi dengan pelengkap seperti daun yang membantunya berbaur dengan lingkungannya. Naga laut berdaun adalah perenang yang buruk dan mengandalkan kamuflasenya yang luar biasa untuk menghindari predator. Pelengkap seperti daunnya yang tidak digunakan untuk propulsi, bergoyang-goyang lembut di arus meniru rumput laut di sekitarnya. Ketika naga laut berdaun perlu bergerak, ia akan mendorong dirinya sendiri dengan sirip dadanya yang kecil dan transparan, yang hampir tidak terlihat oleh predator. Di hutan dan padang rumput di Asia dan Afrika, hiduplah makhluk bersisik yang unik yang sering disalahartikan sebagai reptil. Inilah terenggiling, mamalia pemalu dan soliter yang tubuhnya ditutupi sisik yang tumpang tindih. Sisik-sisik ini terbuat dari keratin, protein yang sama yang ditemukan di rambut dan kuku manusia. Ketika terancam, terenggiling dapat meringkuk menjadi bola yang hampir tidak bisa ditembus. Terenggiling adalah hewan nokturnal dan memakan semut dan rayap. Mereka memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Sayangnya, terenggiling adalah salah satu jenis makhluk yang berbeda di dunia. Di hutan terpencil Selandia Baru, hiduplah spesies burung beo yang luar biasa yang telah melupakan cara terbang. Inilah kakapo, burung beo nokturnal besar, gemuk dan tidak bisa terbang yang merupakan salah satu burung paling langka dan paling terancam punah di dunia. Kakapo berevolusi tanpa adanya predator darat, dan akibatnya, ia kehilangan kemampuan untuk terbang. Sebagai gantinya, ia mengembangkan tubuh yang kuat dan kaki yang kokoh yang membantunya menavigasi lingkungan hutannya dan mencari makan di malam hari. Kakapo juga terkenal dengan ritual kawinnya yang tidak biasa. Kakapo jantan akan berkumpul di arena lek dan mengeluarkan suara gemuruh yang dalam dan beresonansi untuk menarik perhatian betina. Sayangnya, kakapo telah sangat terpengaruh oleh masuknya predator invasif seperti tikus, kucing, dan musang ke Selandia Baru. Di kedalaman laut yang gelap dan misterius, di mana sinar matahari tidak pernah mencapai, hiduplah makhluk laut yang aneh dan menggemaskan yang telah menangkap imajinasi orang-orang di seluruh dunia. Inilah gurita Dumbo, dinamai demikian karena siripnya yang seperti telinga yang menyerupai telinga gajah terbang dari film Disney Dumbo. Gurita Dumbo adalah sejenis gurita payung, sekelompok gurita laut dalam yang dicirikan oleh selaput antara lengan mereka yang menyerupai payung saat dibuka. Sirip seperti telinga gurita Dumbo digunakan untuk propulsi, membantunya melayang dan bermanuver melalui air. Gurita Dumbo adalah hewan soliter dan sedikit yang diketahui tentang perilakunya. Mereka telah diamati memakan krustasea kecil, cacing, dan hewan lain yang hidup di dasar laut. Dengan penampilannya yang unik dan auranya yang menawan, gurita Dumbo adalah pengingat akan keragaman kehidupan yang luar biasa yang ada di lautan kita. Di Pulau Madagaskar, sebuah dunia yang penuh dengan keajaiban evolusioner, hiduplah makhluk yang tampak aneh yang memerintah hutan sebagai predator puncak. Inilah fossa, mamalia mirip kucing yang memiliki tubuh yang ramping, kaki yang kuat, dan ekor yang panjang. Fossa adalah anggota famili Eupleridae, famili karnivora endemik Madagaskar. Dengan penampilannya yang khas, fossa dulunya dianggap berkerabat dengan kucing, tetapi penelitian genetik telah mengungkapkan bahwa ia lebih dekat hubungannya dengan luwak dan musang. Fossa adalah pemburu yang tangguh dan gesit, mampu mengejar mangsanya baik di tanah maupun di pepohonan. Ia memiliki indera penciuman, penglihatan, dan pendengaran yang tajam, yang digunakannya untuk menemukan lemur, burung, reptil, dan mamalia kecil. Sebagai satu-satunya predator di Madagaskar yang mampu membunuh mangsa sebesar lemur indri, fossa memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pulau. Saat kita mengakhiri perjalanan kita untuk menemukan beberapa hewan paling unik di dunia, marilah kita terinspirasi oleh keragaman kehidupan yang luar biasa di planet kita. Dari aksoloto yang meregenerasi dirinya sendiri hingga fossa yang sulit dipahami, makhluk-makhluk ini adalah bukti kekuatan evolusi yang menakjubkan dan keindahan alam yang tak terbatas.
Mari kita hargai keajaiban dunia alam dan bekerja untuk melindungi spesies unik dan habitatnya untuk generasi mendatang. Dengan memahami dan menghargai keanekaragaman hayati planet kita, kita dapat membantu memastikan kesehatan dan kesejahteraan semua makhluk hidup di bumi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.